Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini mari kita belajar dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami sampai detik ini, Allah yang kami kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini kami muliakan nama-Mu atas pemeliharaan bagi kami sampai detik ini. Kini kami mau belajar dari kitab suci-Mu, mendalami kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan pembacaan Alkitab saat ini. Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Judul bacaan kita, Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah kali ini, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah tema khotbah dalam ibadah Jumat Agung. Saudara tahu mengapa disebut Jumat Agung? Ya, kita sering mendengar orang bilang Jumat Agung. Nah, sekarang apa itu Jumat Agung? Mengapa disebut Jumat Agung? Saudara, disebut Jumat Agung karena peristiwa kematian Yesus terjadi pada hari Jumat, dan kematiannya itu merupakan bukti kasih Allah. Allah datang menebus manusia dari dosa-dosanya. Nah, peristiwa penebusan dosa inilah yang disebut agung. Karena itu disebut Jumat Agung. Terjadi hari Jumat dan di situ ada penebusan dosa manusia dari Allah. Sebab upah dosa adalah maut. Karena dosa manusia diusir dari Taman Eden. Yesus Kristus mati menggantikan kita. Maut ditimpakan kepada Yesus. Dia menjadi korban penebus salah berdasarkan nubuat dari Nabi Yesaya. Kita bisa membaca itu dalam kitab Yesaya pasal 53 pada ayat yang ke-10. Tema khotbah kali ini menarik. Mengapa engkau meninggalkan aku? Tema ini ditarik dari bacaan Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Di sana tertulis, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia merasakan getirnya ditinggalkan Allah. Ini adalah perasaan kesepian, seperti yang dialami oleh Raja Daud. Dalam Mazmur pasal 22 ayat yang kedua, Daud menulis seperti ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
persis sama seperti yang diucapkan oleh Yesus. Saudara paham apa sesungguhnya makna di balik ucapan Yesus? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan itu persis sama dengan yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Nah, dengan mengutip apa yang ditulis oleh Daud ini, Yesus seolah mau mengatakan bahwa jauh sebelum peristiwa penyaliban terjadi, Daud telah menubuatkan tentang penyaliban itu. Yesus dengan perkataannya ini memberitahu manusia bahwa kehadirannya dalam penderitaan di kayu salib sesungguhnya merupakan penggenapan nubuat para nabi. Yesus menggenapi nubuatan nabi. Ini adalah ketaatan Yesus. Mengapa dia mau menderita? Karena dia sedang menjalankan misi Allah, menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dia datang sebagai korban penebus salah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teriakan ini terjadi setelah Yesus mengalami kesengsaraan yang hebat. Semalaman dia disiksa di rumah imam besar Kayafas. Pagi hari dia dibawa menghadap ke Pilatus. Oleh Pilatus, dia disuruh menghadap Raja Herodes. Herodes oper kembali kepada Pilatus. Bolak-balik Yesus melangkah. Semalaman tidak tidur. Di tempat kediaman Pilatus, apa yang terjadi? Yesus disiksa. Dia dicambuk lebih dari 40 kali. Dan saudara tahu cambuk yang digunakan saat itu. Ujungnya itu adalah tanduk domba. Dan jika tanduk itu kena pada kulit, maka kulit kita akan tercabik-cabik. Bayangkan saudara sekalian, Yesus dicambuk lebih dari 40 kali. Sesuatu yang sangat mengerikan terjadi di tempat kediaman Pilatus. Kemudian Pilatus tiba pada sebuah keputusan, Yesus harus disalibkan. Yesus dipaksa pikul salib yang beratnya lebih dari 50 kg. Dia memikul salib itu ke Bukit Golgota. Di sana tangan dan kakinya dipaku. Dari jam 9 sampai jam 3 sore, Yesus tergantung di salib. Dan pada jam 3 sore, dia berseru, Eli, Eli lama sabatani. Ini adalah perkataan Yesus dalam bahasa Aram. Sebab dalam keseharian hidup, Yesus menggunakan bahasa Aram. Eli, Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah dengan teriakan itu penderitaan Yesus berakhir? Tidak. Dari ayat 48 kita membaca, Yesus diberi minum air anggur asam. Ini adalah merupakan penghinaan, sebab anggur asam biasanya hanya diminum oleh para budak. Dengan memaksa Yesus meminum anggur asam, Yesus tidak dipandang oleh prajurit-prajurit ini. Dianggap sebelah mata. Yesus dihina oleh prajurit-prajurit Romawi. Engkau tidak beda jauh dengan budak. Minumlah anggur asam. Seolah prajurit Romawi mau berkata seperti itu. Orang-orang yang ada di sekitar salib Yesus hanya menonton dan mau melihat apakah ada orang yang mau menolongnya. Mereka berharap setelah Yesus berteriak seperti itu, Elia akan datang menolong Yesus. Kita tahu Elia diangkat oleh Allah dan ada keyakinan Elia itu akan datang kembali.
Jadi orang-orang ini bukannya menolong Yesus atau prihatin pada Yesus, tetapi mereka mau menonton apakah Elia akan datang untuk menolong Yesus. Saudara, banyak manusia yang seperti ini, hanya menjadi penonton bagi sesamanya ketika sesamanya menderita. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami itu. Di saat Anda terpuruk hidupmu, di saat Anda mengalami penderitaan yang hebat, orang-orang di sekitarmu hanya menonton. Apakah Anda mengalami itu? Yesus mengalaminya. Orang-orang di sekitar salib Yesus hanya bisa menonton dirinya yang menderita. Orang sudah jatuh, bukannya ditolong, tetapi menjadi bahan tontonan. Dan bukankah dalam keseharian hidup kita sering menyaksikan ada orang-orang yang jatuh, dan kejatuhannya itu menjadi bahan perbincangan, dan mereka senang dengan itu. Orang-orang itu berada di dekat salib Yesus, tetapi mereka hanya menjadi penonton. Pada akhirnya Yesus berseru dengan suara nyaring. Penginjil Matius tidak menyebutkan apa yang diserukan oleh Yesus sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Penginjil Matius tidak menulisnya, tetapi penginjil Lukas menulis apa yang diserukan oleh Yesus di akhir hidupnya. Perhatikan Lukas pasal 23 ayat yang ke-46. Yang diserukan oleh Yesus adalah kalimat ini. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, di sekitar salib Yesus tidak ada malaikat pencabut nyawa seperti dulu di Mesir ketika malaikat pencabut nyawa membunuh semua anak sulung di Mesir. Di dekat salib Yesus tidak ada malaikat itu. Saat Yesus mati, nyawa Yesus tidak dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Di sini kita paham apa yang dikatakan oleh Yesus jauh sebelumnya. Yesus telah mengatakan itu dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yesus memberikan nyawanya, tetapi di sini dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-17, Yesus mengatakan dia akan menerimanya kembali. Dan kebangkitannya membuktikan tentang perkataannya ini. Nah, saat Yesus mati, ada 4 hal yang menarik perhatian saya di sini. Yang pertama, perhatikan ayat 51. Tabir bait suci terbelah 2. Saudara tahu, bait suci ada tabir di sana antara ruang kudus di mana imam masuk ke ruang itu memimpin ibadah penyembahan kepada Allah. Ruang kudus ini dibatasi oleh tabir, dan di sebelah tabir itu adalah ruang Maha Kudus. Nah, di ruang Maha Kudus inilah dipahami Allah berdiam. Jadi kalau tabir itu terbelah menjadi 2, itu artinya kematian Yesus membuka jalan bagi manusia untuk berjumpa dengan Allah di dalam namanya. Itulah sebabnya kalau kita berdoa, kita selalu mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa? Karena hanya di dalam dan melalui nama itulah kita boleh berjumpa dengan Bapa di surga. Itulah makna terdalam dari peristiwa tabir bait suci terbelah 2. Yang kedua, perhatikan ayat yang ke-52, ada kebangkitan orang mati. Di saat Yesus mati, ada banyak orang kudus, dalam hal ini jemaat, yang bangkit dari kematiannya.
Ini sesungguhnya mau menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-54. Di saat Yesus mati, kepala pasukan bersaksi, sungguh ini adalah anak Allah. Anak Allah. Gelar yang diberikan oleh kepala pasukan, dia bukan orang Israel, dia adalah orang Romawi. Dia memberikan gelar itu kepada Yesus. Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Gelar ini menunjukkan keilahian Yesus, bahwa dia berasal dari Allah. Jadi di sini kepala pasukan sesungguhnya bersaksi, mengakui keilahian dari Yesus. Yang keempat, perhatikan ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, ibu anak-anak Zebedeus, dan banyak perempuan lainnya menyaksikan kematian Yesus. Sekali lagi saya katakan, menyaksikan kematian Yesus. Itu berarti penginjil Matius mau menunjukkan kepada kita, Yesus benar-benar mati. Mengapa ini saya tegaskan? Sebab di zaman modern ini, berkembang cerita, berkembang informasi, berkembang berita dari pihak sebelah yang mengatakan Yesus tidak mati. Yang mati itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak bersaksi seperti itu. Keempatnya bersaksi, Yesus benar-benar mati. Peristiwa kematian Yesus disaksikan oleh banyak perempuan. Saksi, 2 orang sudah cukup. Tetapi ini ada banyak orang yang menyaksikan kematian Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suara itu didengar oleh banyak orang. Banyak perempuan di sekitar salib Yesus mendengarnya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit mendengarnya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, apa sesungguhnya pesan yang mau disampaikan oleh Yesus melalui perkataannya ini? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, Yesus berada di puncak penderitaannya. Ketika dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sedang berada di puncak penderitaannya. Yesus sedang kesepian, merasa ditinggalkan oleh Allah. Itulah sesungguhnya pesan di balik kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasa dia ditinggalkan oleh Allah. Dan ini punya makna yang luar biasa bagi kita. Yesus menanggung hal itu. Itu berarti ke depan engkau tidak pernah akan ditinggalkan oleh Allah. Seberat apapun pergumulan hidupmu, engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Jalan hidup orang benar bukan berarti mulus, tidak pernah jatuh. Orang benar juga bisa jatuh. Tetapi kesaksian Alkitab, dia tidak akan sampai terjerembab. Itu kata kitab suci. Yesus tidak akan meninggalkanmu. Jika saat ini engkau punya permasalahan, punya pergumulan kehidupan, ingatlah perkataan Yesus ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan perkataan ini, Yesus menanggung kutuk dosa, menanggung hukuman dosa, ditinggalkan oleh Allah, agar kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Yang kedua, Allah benci dengan dosa, tidak mau kompromi dengan dosa. Ya, karena Yesus menggantikan kita yang berdosa, yang seharusnya dihukum oleh Allah. Allah tidak mau kompromi dengan dosa. Karena itu, Allah meninggalkan Yesus. Dan karena itu, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara dan saya adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Mari kita sebagai sesama orang berdosa, saling menopang, bukan saling menjatuhkan. Yang ketiga, penyaliban Yesus adalah penggenapan nubuat Nabi. Mengapa Yesus tidak melawan saat dirinya
mau disalibkan saat dirinya disiksa oleh Pilatus. Mengapa? Karena Yesus mau menggenapi nubuat Nabi. Yesus sedang menjalankan misi Allah dan dia taat pada misi Allah itu. Kristus telah mati, tetapi ia bangkit kembali. Kita semua pasti akan mati, tetapi kita akan bangkit dan hidup bersama dengan Kristus. Mengapa kita akan mati? Saudara, saya terkesan dengan tulisan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50. Rasul Paulus menjawab pertanyaan ini. Mengapa kita harus mati? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50. Darah dan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang binasa tidak akan mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Ada dua hal yang digarisbawahi di sini. Pertama, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu berarti kita akan mati, darah dan daging kita akan menjadi tanah. Karena itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, kita tidak lagi menggunakan tubuh jasmani ini, tetapi kita menggunakan tubuh rohani. Yang kedua, yang binasa tidak akan mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Ya, tubuh kita ini akan binasa, yang binasa ini tidak akan mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Saudara, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa makna kematian Yesus bagi kita? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, kasih. Yang kedua, pengampunan. Yang ketiga, ketaatan. Kasih, pengampunan, dan ketaatan. Itulah makna kematian Yesus. Dengan kematian Yesus, Allah menunjukkan kasih-Nya. Dia di dalam dan melalui Yesus Kristus menggantikan manusia yang berdosa. Dia mengorbankan nyawanya, menggantikan kita, manusia yang berdosa. Kita yang seharusnya dihukum, digantikan oleh Yesus sebagai korban penebus salah. Itulah pengorbanan Yesus bagi kita. Itulah kasih terbesar dari Yesus bagi kita, mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Yang menjadi catatan evaluatif bagi kita sekarang adalah, sudah sejauh mana engkau berkorban bagi Yesus Kristus Tuhanmu? Yang kedua, pengampunan. Kita yang berdosa ketika percaya beroleh kasih karunia diampuni oleh Allah. Dan Yesus memberikan teladan kepada kita ketika dirinya tersalib. Dia mengampuni orang-orang yang telah menyakiti dirinya, orang-orang yang telah melukai hatinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita pernah disakiti hati kita? Pernah dilukai hati kita oleh sesama kita? Masihkah engkau dapat mengampuni mereka? Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Sebagai pengikutnya, mari kita berjalan sesuai dengan teladan Yesus tersebut. Yang ketiga, ketaatan. Sekalipun menderita, Yesus tetap taat demi menggenapi nubuat para nabi. Mengapa dia tidak melawan? Mengapa dia tidak memberontak terhadap orang-orang yang mencambuknya, yang melukainya, yang menyakitinya? Karena Yesus mau taat. Yesus mau taat pada kehendak Bapa Surgawi. Dia rela menderita demi keselamatan saudara dan saya. Itulah sesungguhnya makna kematian Yesus bagi kita. Yesus berani menderita. Yesus taat sampai mati demi keselamatan kita. Itulah ketaatan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita? Ada satu lagu yang menarik untuk kita renungkan bersama. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menghayati
kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat menghayati Jumat Agung. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sepahit apapun jalan hidup kita. Amin.